ada sosok perempuan. Mulutnya menyaringi lebar segini. Aku lihat di belakang sana gede banget. Di area perbatasan antara kota Depok dan Bogor, terdapat sebuah taman yang dibiarkan terbengkalai dengan segudang cerita masa lalu yang pelik. Tempat yang memiliki area yang cukup luas ini pernah dialokasikan sebagai taman dan penginapan, hingga diberhentikan warga sekitar terkait perilaku asusila yang sering dilakukan sejak masih aktif. Keadaannya masih gelap, masih banyak kebun-kebun gitu, iya. Dulunya bekas mie keriting, restoran mie keriting. Kini, taman yang lokasinya tepat berada di daerah Cinangka sudah dibiarkan kosong terbengkalai dari tahun 2007. Sehingga kesan angker dan mistis sudah pasti menyelubungi area taman ini. Mulai dari sosok kakek tua, hingga banyak yang sering terdengar aktivitas anak-anak kecil yang tak pernah ditemukan wujudnya. Lah yang di sini nih tempat saya itu orang nenek-nenek itu kan di situ ada. Waktu itu di kamar mandi pas jam 12 malam. Nah itu saya siapa itu yang mandi gitu. Lah saya tengokin situ. Oh anak kecil sama ibu gitu. Tak hanya itu saja, beberapa peristiwa kelam pernah mewarnai tempat yang sering berganti fungsi ini. Dan salah satunya tentang sosok perempuan yang pernah meregang nyawa akibat keguguran. Perempuan meninggal hamil itu mah sebelum jadi mie keriting. Dan kerap memunculkan diri di area dapur, bahkan sejak masih menjadi kolam renang yang aktif. Bunyi-bunyi ada sering, ya kayak orang masak. Kadang ya ada yang sering suara orang nyapu sendiri setengah ya lewat jam 12-an lah. Baru nyampe langsung nyebur. Pokoknya tahu-tahu adanya di bawah pancuran itu. Lantas, apakah kami mampu menguak cerita dan kisah mistis yang ada dari para mereka yang tak kasat mata dan masih menghuni taman ini? Rudi, sekarang kita sudah sampai di depan pintu gerbang. Ini tempat tuh rekomendasi dari teman aku. Tapi tempat ini tuh gak jelas, Ruth. Katanya ini tuh bekas restoran. Ada yang bilang juga ini tuh bekas kolam renang, bekas taman. Gak tahu, Ruth, kayak gimana masa lalunya. Tapi abis ini kita bakalan lihat ke dalam dan mungkin kamu bisa rasain sosok apa aja yang di dalam. Oke, kita masuk aja. Yuk. Tak memerlukan waktu yang lama, seolah disambut oleh para makhluk astral yang ada, Rudi langsung merasakan kehadiran sosok astral yang sudah ada di depan gerbang. Yang di mana, Ruth? Iya, di depan kita. Di sini pas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia berdiri di samping. Permisi. Assalamualaikum. Dia ini seorang kakek-kakek. Ada kain hitam seperti itu. Iya. Tangannya ke belakang seperti ini. Wajahnya penuh keriput seperti kakek-kakek pada umumnya. Kalau mau wujud ini di sini wujud. Ini kan kakek satu, laki sama perempuan anak di sini. Tuh di aula itu. Berarti sosoknya menyerupai manusia ya, Ruth ya? Iya. Tingginya seberapa, Ruth? Tingginya Coba. segini saya. Dan sekarang dia sedang menghadap ke arah kamera. Oke, coba Ruth ditanya asalnya dari mana? Assalamualaikum. Suaranya parau sekali. Waalaikumsalam.
Eh, apa benar dulu ini tempat yang ramai? Iya. Kakek ini siapa? Dia penjaga di sini. Sudah lama di sini, coba Sudah ditanya. lama di sini. Belum lama. Tapi belum lama itu dari ini masih beroperasi. Dari sejak ini beroperasi? Bukan. Sejak ini terbengkalai, katanya. Kakek ini punya informasi tentang tempat ini saat dulu masih beroperasi. Kakek punya apa yang kakek tahu tentang tempat ini? Katanya banyak urusan anak muda di sini. Itu maksudnya gimana ya? Urusan anak muda. Urusan anak muda katanya. Urusan anak muda. Aku nggak paham, Ruth. Tempat pesta? Atau apa? Tempat nongkrong? Dia cuma ngangguk-ngangguk aja, Mes. Oh iya, boleh ditanyakan. Gini dia. Apa betul dulu ada kolam renang di dekat sini? Danau. Danau. Oh, bukan danau, maksudnya kolam. Dia ini menganggap kolam itu danau, katanya. Oh iya, iya, iya. Ya benar, berarti kolam renang iya, mungkin restoran juga iya. Apakah ada tempat penginapan di sini? Tempat penginapan? Dia nggak ngerti, Mes, apa itu penginapan. Tapi pokoknya memang ini itu banyak urusan anak-anak muda, bisa dibilang tempat rekreasi mungkin ya, Ruth ya? Kalau kamu sendiri yang menyimpulkan gimana? Bisa jadi kakek ini dari mana asalnya? Gunung Barat. Dari Gunung Barat. Gunung apa? Dari Gunung Barat. Gunung di sebelah barat katanya. Iya, terus kenapa datang ke sini? Kenapa? Siapa yang antar ke sini? Kenapa tiba-tiba tinggal di sini dan kenapa akhirnya menetap di sini? Nah, kakeknya pergi. Pergi kemana? Seakan tak senang dengan keberadaan kami, sosok kakek tersebut pun pergi menjauh saat kami mulai mengulik tempat yang sudah terbengkalai ini. Sebentar. Sebentar ya, sebentar saja. Kenapa tiba-tiba kok jadi ke tempat ini? Kalau memang sebelumnya tinggal di gunung. Dia tadinya mau jalan ke arah selatan katanya. Kemudian dia jumpa sama tempat ini, menetap di sini. Pertama cuma berkunjung, lama-lama dia betah di sini katanya. Oh, Rudi, pertanyaan terakhir ya. Dia ada pesan apa nggak buat kita? Kan sepertinya kita yang pertama datang ke sini ya, atau sebelumnya udah pernah ada? Ada pesan-pesankah untuk kami semua? Dia bilang dengan suara parau, jaga tempat ini. Jaga tempat ini. Jangan aneh-aneh, jangan macam-macam, jangan dikotorin. Oh, Insya Allah. ya, makasih Baik, terima kasih. sudah Kakek. menjawab pertanyaan kami. Dan maaf kalau mengganggu. Kalau misalnya kakek mau pulang, boleh. Kami izin masuk ya, kakek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, dia sudah pergi, Ruth. Oke, sepertinya kita udah mulai bisa masuk. Hah? Hah? Rudy, dengar gak sih? Nggak, itu kayak suara apa sih? Bayi apa anak kecil ya? Sebuah suara misterius yang terdengar layaknya suara bayi mengalihkan perhatian kami seketika. Allah Akbar. Saya tahu kamu di sini. Boleh bicara sebentar? Siapa, Rudy? Tadi ada sosok bayangan putih lewat sini.
Kemudian dia sempat berputar-putar di sini. Dia yang mengeluarkan suara anak kecil tadi? Permisi, assalamualaikum. Ya, ini dia. Di mana dia? Au. Kenapa? Ini sepertinya punya masa lalu yang kelam. Jadi ada perempuan di samping saya ini. Dia rambutnya panjang acak-acakan, matanya membelalak. Terus dia perutnya ini dari area sini ke bawah itu darah semua. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa kamu keadaannya seperti ini? Keguguran. Dulu dia mengandung, kemudian dia keguguran. Pas dia keguguran itu akhirnya dia terjadi pendarahan yang mengakibatkan dia kehabisan darah dan meninggal. Dan meninggalnya di sini, Ruth. Meninggal di sini waktu itu. Iya, Mes, betul. Di sekitar sini katanya. Perempuan meninggal hamil itu mah sebelum jadi mikiriting. Itu mah meninggalnya karena ya orang lahir nggak ketolong itu. Iya. Aku turut prihatin untuk dia, Ruth. Rudi coba ditanya, dia dulu siapa ya? Apakah dia dulu penghuni sini? Dan kalau iya, boleh diceritakan tempat ini dulunya apa? Iya, Mes, betul. Betul yang kamu bilang. Ini dulunya restoran, pernah ada kolam renang, dan tempat rekreasi. Terus mbaknya ini, kalau penghuni sini, berarti tinggal di tempat rekreasi ini atau bekerja di sini? Dulu kamu ini siapa? Dia nggak mengatakan banyak, dia cuma bilang, saya orang biasa. Sebentar, boleh kita bicara dulu? Jangan pergi dulu. Pergi dulu? Ya, Mes, Ya, kenapa? dia pergi ke sana cepat banget. Iya. Lagi dan lagi, sosok perempuan dengan kondisi keguguran meninggalkan kami dengan segudang tanya akan tempat ini. Kemudian dia melesat cepat sekali. Gimana, mau coba disusul? Tim, gimana? Kita susul aja? Disusul gimana? Nggak mungkin, udah hilang bisa. dia. Tempat lain aja kali ya, siapa tahu kita ketemu lagi kan. Oh iya, mungkin iya bisa. Kita ke tempat lain, siapa tahu nanti ketemu lagi. Kita lihat sosok yang lain yang ada di sini ya. Aduh, itu unpredictable banget tadi, tiba-tiba main kabur aja. Ruth. Ini batu apa ya, Mes? Kayak batu makam ya? Masa ini makam, Ruth? Penelusuran kami pun berlanjut dan melewati beberapa ornamen yang makin membenarkan bahwa tempat ini pernah difungsikan menjadi sebuah taman dan tempat lainnya. Hingga sebuah gangguan mulai kami rasakan. Aku udah takut aja dia pegang-pegang kayak gitu. Sebentar. Sebentar, kaki saya agak rasanya kesemutan. Saya mau istirahat sebentar dulu. Boleh. Rudi, lihat deh. Anginnya, tapi cuma di pohon ini aja. Ada sesuatu, Mes. Apa maksud kamu? Ada sosok yang mendekati kita dan mau ngomongin sesuatu. Tapi ngomong-ngomong, ntar dulu, ini kok tempat ini kayaknya sesuatu banget ya, Mes. Apa? Apa yang kamu rasain, Ruth? Dulu, tempat ini pernah dijadikan tempat mesum. Ini kan kursi sama meja.
Iya, tapi kan tempatnya sepi. Ya kan ini dulunya rame. Maksudnya? Setelah tempat ini terbengkalai maksudnya. Astagfirullahaladzim. Orang-orang zaman sekarang ya. Tapi ada cerita tragis juga, Mes. Kenapa? Sebentar ya. Dibau sama Rudi. Darah. Pembunuhan. Jadi pernah ada beberapa waktu lalu, jadi ada pasangan yang memang mereka ya gitu. Berbuat itu. Kemudian akhirnya mereka sempat cekcok dan salah satunya terbunuh. Perempuan atau laki-laki yang terbunuh? Perempuan. Tapi bukan di sini, Mes. Ini dulu pernah ada cerita aja di sini, tapi kejadian pembunuhannya bukan di sini, Mes. Di mana, Rudi? Wah, kan tiba-tiba itu jadi bergerak sendiri. Angin-anginnya. Anginnya apa? Pohonnya. Ini cuma pohon yang ini aja yang bergerak. Nah, ini juga ke sini sekarang. Kejadiannya sekitar Di mana? Rud, kita bisa ke sana. bukan sini, Mes. Bukan juga. Terus gimana? Di mana, Rud? Sebentar. Oh, di sebelah sana, Mes. Sekitar 30 meter dari sini. Di pojok kanan sana. 30 Seperti meter apa dari sini. kronologinya? Coba jelaskan, Rud. Ceritakan. Seperti apa kronologinya? Mereka berkelahi, Mes. Sampai akhirnya yang laki-laki itu hilang kontrol karena emosi yang meledak-ledak, akhirnya terjadilah pembunuhan. Seperti apa pembunuhannya? Dicekik, didorong? Ditusuk. Berarti dia memang niat bawa benda tajam untuk membunuh, Ruth. Kalau kayak gitu ceritanya. Kamu bisa lihat nggak permasalahannya Saya cuma apa? bisa lihat luka tusukan itu aja, Mes. Oh. Kamu bisa lihat nggak permasalahannya apa? Karena selingkuh kah? Biasanya sih kalau cekcok karena ditusuk itu lebih ke orang ketiga biasanya, cemburu biasanya ya. Kejadiannya itu sekitar 10 atau belasan tahun yang lalu. Sebenarnya masih tidak terlalu lama ya. Tapi Mes, saya merasa ada sesuatu yang menarik saya di sebelah sana. Kayaknya kita ikutin yuk, takut dia keburu hilang. Tak ingin ditinggalkan oleh sosok yang memiliki energi yang cukup kuat, Rudi pun bergegas menuju tempat keberadaan sosok tersebut. Rudi, pasti dia. Kenapa, Ruth? Ada sosok Mes di sini. Seperti apa sosoknya? Permisi. Ada laki-laki hitam seluruh badan, matanya merah nyala. Dia berdiri di atas batu ini. Tangannya seperti ini. Dia nggak banyak bicara. Siapa dia tapi? Dia di sini sejak tempat ini terbengkalai. Dan dia ini sebenarnya suka kalau ada banyak orang melakukan asusila di sini. Bagi dia hiburan. Dan fakta yang kamu tahu,
Dia suka nimbrung di antara pasangan-pasangan itu. Hah? Emang bisa ya kayak gitu ya? Bisa. Dia masuk ke dalam tubuh salah satunya, kemudian membuat orang itu menjadi lebih bergairah. Dia juga menikmati setiap gerakan yang terjadi di antara mereka. Ya makanya justru di masyarakat situ belakang nggak boleh karena begitu. Nggak boleh ya kalau memangnya sono gelap tapi orang yang pada naik dari sono ngeliat pakai tangga kan kelihatan gitu. Enggak, maksudnya sosoknya kan laki-laki berdiri di itu meja itu. Matanya merah. Tapi sebenarnya sih aku nggak pernah dapat informasi apa-apa ya tentang kok di sini pernah terjadi banyak asusila. Baru ini sih aku tahu. Oke. Kayak udah cukup ya informasi tentang tempat ini. Mendingan kita lanjut ke tempat yang lain deh. Kamu ngerasain di mana lagi, Ruth? Tuntun aku, Ruth. Tuntun kita. Kebetulan banyak tempat yang belum kita jelajahin, jadi kita mungkin ke arah sini. Penelusuran pun kami lanjutkan ke bagian sisi dari tempat ini, guna menguak lebih dalam peristiwa apa yang pernah terjadi di tempat ini hingga ditinggalkan dan terbengkalai. Hingga Rudi memerlukan sesuatu terkait sosok yang ditemukan. Boleh saya minta air? Saya merasakan sesuatu. Di mana, Ruth? Yang kamu rasain? Apa gunanya air ini, Ruth? Mes, boleh tuangin ke tangan saya, Mes? Ya. Oke, cukup. Ini rasanya. Rudi? Gak apa-apa? Rudi terlihat mendapatkan gangguan dari sosok astral yang mencoba berinteraksi dengan kami. Kenapa? Tadi saya lihat ada sosok anak kecil. Kemudian? Dia bilang, mau tahu nggak rasanya? Coba ambil air. Apa? Saya bingung. Makanya saya minta air, tuang di tangan. Kemudian bayangin air ini ada di antara kamu. Maksudnya kamu tahu? Tenggelam. Anaknya tenggelam, Ruth. Jadi dulu pernah ada yang tenggelam di sini. Anak kecil itu, Ruth. Kamu bisa jelasin nggak sosoknya seperti apa? Umur berapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Mes. Umur? Laki-laki, umurnya dari fisiknya kayak 8 tahun sih, Mes. Masih SD ya berarti. Dia kemudian sempat diselamatkan, lemas, tapi akhirnya meninggal. Dia tahu nggak kenapa dia tiba-tiba bisa tenggelam? Atau kamu mungkin bisa ngerasain residu energinya? Anak-anak tuh antara sekolah tuh mau renang ke sini. Mungkin karena dia tuh nggak terlalu capek, baru nyampe langsung nyebur. Laki ya, Pak? Laki. Pokoknya tahu-tahu adanya di bawah Ngapung aja, Pak ya? bawah pancuran itu. Ngapung aja gitu ya, Pak ya? Nggak ngapung, di dalam. air? Iya, di dalam air. Sebentar. Ada lagi yang jalan-jalan, Mes. Sesuatu mengalihkan perhatian Rudi seketika. Banyak sekali anak kecil di sini. Oh, halo. Banyak anak kecil di sini? Betul-betul. Oh iya? Halo. Jadi ada anak kecil tiba-tiba
datang, ada sekitar 4 orang, ada 4 orang. Mereka itu kayak jalan, pertama jalannya normal, kemudian cepat, kemudian naik ke pohon, loncat-loncat dia di pohon. Wah, Temannya anak tadi itu. Dan sekarang mereka berlima loncat-loncat. Mereka loncat. Rudi? Ya Allah, jauh-jauh ya Allah, jauh-jauh dari aku ya Allah. Astagfirullah. Ada yang lewat, ada Ya yang Allah, lewat. ada yang lewat. Wah, temannya anak tadi itu. iya. Dan sekarang mereka berlima loncat-loncat. Mereka loncat. Rudi, Oi. kira-kira Krut. Mereka cuma ketawa-ketawa aja. Rudi, Tuh lihat tuh kan? Anginnya. Tuh. Goyang kan? halo. Tuh. Rut, Loncat-loncat mereka. langsung anginnya kenceng. Langsung anginnya kenceng. Hei. Halo, permisi. Ah. Bisa diajak bicara nggak? Adek, Hilang, Mes. hilang? Ya ampun, bocah. Secara fisik mereka bentuknya hilang, tapi terasa mereka seperti masih loncat-loncat di area sini. Ayo, bandel. Adek, kita mau nanya-nanya bentar. Harus dipancing permen dulu atau apa gitu nggak, Rut? Gak usah. Gak usah lah, biarin aja. Itu yang lain-lain juga korban apa, Rut? Tenggelam juga di sini apa? Itu mereka datang dari berbagai tempat, Mes. Akhirnya kumpul di sini, diajaklah main nih si bocah tadi itu. Oke, berarti kesimpulannya adalah di sini juga dulu ada tempat berenang atau ya kolam renang. Kolam yang pernah renang. memakan korban jiwa yaitu anak-anak usianya sekitar umur 8 tahun dan itu laki-laki. Tuh. Berarti masih banyak anak-anak kecil yang ada di sini, Ruth. Iya, tapi sekarang mereka udah hilang. Cuma kayak ada rasa mereka loncat-loncat gitu, Mes. Dari satu pohon ke pohon lain. Mereka tuh bentuknya kayak itu nggak sih, Ruth? Aku tuh suka denger utul-utul itu loh. Utul-utul. Bukan, beda lagi. Ya, seperti itu. Mungkin pemirsa yang nggak tahu utul-utul. Utul-utul itu sebutan orang Jawa ya buat hantu-hantu anak kecil yang mereka itu lincah banget jalan-jalan dan mereka kadang ada yang bentuknya aneh-aneh. Ada yang telinganya runcing, ada yang matanya sipit memanjang, ada yang hidungnya panjang, ada yang bahkan mulutnya ini lebar, ada yang mulutnya vertikal gitu. Kalau yang ini tadi seperti apa sosoknya kamu belum ngasih tahu, Ruth? Ini sih mirip anak-anak biasa, cuma ya kupingnya ini lebar, Mes. Ya memang bentuknya seperti itu, Mes. Tapi utul-utul ini pernah menampakkan diri nggak sih ke orang-orang yang ada di sini? Saya kan yang kecil-kecil gitu kan suka jahil-jahil ya. Menampakkan diri bukan penampakan, tapi lebih tepatnya dia itu suka terkadang secara tidak sengaja kelihatan sama orang-orang yang indera keenamnya terbuka. Oh, iya, Seperti kamu ingat kan peserta sahabat uji berani kita yang tiba-tiba tadinya dia nggak peka jadi peka, tuh kurang lebih seperti itu. Ya, yang di goa itu ya. Iya. Kayak gitu ya. Tapi utul-utul ini baik-baik kan, Ruth? Baik, ya selama ini sih mereka nggak pernah ganggu orang sih. Cuma terkadang kan kalau orang yang nggak sengaja ngelihat mereka dan kemudian shock, Iya. ya paling itu sih masalahnya. Merasa Tapi terganggu, kalau ya, secara langsung mengganggu enggak. Iya. Nah, sekarang baru ini nih. Aku tahu utul-utul tuh kayak gimana. Informasi baru nih, Ruth. Ada yang denger nggak? Kayak srek kayak orang nyapu gitu. Tapi ini emang banyak daun sih, Ruth. Jadi pasti bunyi srek. Kenapa? Perlahan tapi pasti, Rudy mendekat ke salah satu sosok yang ada di sisi lain tempat ini.
Rut, ada air, Rut. Ini gimana, ini gini? Oh, kosong, nggak ada air, nggak ada air. Nggak ada kolam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Siapa? Boleh saya tahu nenek siapa? Sosok nenek. Nyi apa? Nyi, dia dipanggil Nyi, Nyai atau Nyi. Nyi siapa ya? Biar kita enak manggilnya. Nggak ada nama, Mes. Dia Nggak cuma ada. dipanggil Nyi aja. Nyi aja. Jadi di samping Siapa saya ada sosok perempuan tua, dia memegang sapu. Dia srek nyapu. Dia ini tua sekali. Kalau manusia tuh umurnya seperti 90 tahun penampakannya. Jadi betul-betul kerutannya. Nah, ini siapa, Nek? Temannya. Kupu ini. Ini kupu-kupu temannya katanya. Nah yang di sini tuh itu ada itu nenek-nenek juga. Nah, ini percaya atau enggak, Mes? Jadi ada fenomena gaib. Memang ketika kita sedang melakukan sesuatu yang berhubungan dengan gaib, kemudian datanglah kupu-kupu. Itu mungkin bagi orang yang tidak mengerti supranatural, kupu-kupu itu ya kupu-kupu biasa. Tapi sebenarnya kupu-kupu itu ada jelmaan. Iya, benar-benar. Aku pernah dengar itu juga kok. Nenek, jadi ini temannya si nenek. Oh, oke. Nenek itu dia rambutnya putih, dia dicepol begini, tapi di bagian belakang rambutnya, maksudnya di belakangnya itu ada rambut yang menggerai juga. Dia pakai baju coklat, kebaya coklat, pakai kain coklat tua, dia megang sapu, dan dia di sininya ada bunga kamboja. Ada bunga kamboja. Oh iya, banyak. Ini banyak bunga kamboja, benar. Banyak bunga kamboja. Iya, benar. Dia ada di sebelah sini. Dia pakainya seperti ini. Dan dia juga makan ini. Oh, pewangian ya? Iya, ini yang dimakan sama nenek itu. Kamboja. Nah, nenek itu menjauh ke sana. Dia nyapunya lucu loh. Dia jalannya itu kayak kepiting, Mes. Gini. Ke sana dia tuh. Terus jalannya kayak gitu? Kayak gitu dia jalannya. Oh, dia siapa sih, Ruth? Kok bisa ada sosok? Ini pertama kali dia ketemu sosok nenek yang pakai sapu gitu. Dia tuh siapa ya? Nyi, boleh bicara sebentar? Rudi pun mengejar sosok astral berwujud nenek tua yang disinyalir sebagai penunggu terlama di tempat ini. Nyi, Saya tanya kepada Nyi, sejak kapan dia di sini? Dia bilang sudah lama sekali. Sebelum tempat ini bahkan ada katanya. Berarti ini lebih tua dibandingkan yang tadi kita temuin ya? iya dari semuanya. Ini yang paling lama. Bisa dikasih ini nggak penjelasan ke kita dulu ini tuh tempatnya apa ya? Informasi apapun itu. Tahun 1900, segituan lah ya, 1900. Zamannya dia itu dulu di tahun segitu. Dan dia itu suka banget memang bersih-bersih. Oh, OCD kali ya neneknya. Jadi nenek itu bener-bener nggak betah gitu ngeliat Yang kotor-kotor. kotor-kotor gitu. Jadi dia bawaannya pengen bersih-bersih terus. Jadi itu sesuai sama kebiasaan dia dulu kali ya, Ruth? Betul. Oke, bisa ditanya, nenek tahu tentang tempat ini nggak? Neneknya kesana lagi. Nek, bentar. Kami seolah dibuat bingung dengan pergerakan nenek pemegang sapu yang sedang kami coba untuk kulik untuk menggali informasi. Ini nenek, saya mau ngobrol nih, sebentar ya. Boleh?
Eh, dulu ini tempat apa sih ini? Dia bilang, dulu ini tempat makan-makan. Saya suka nasinya. Oh, nenek makan nasi juga. Oh, selain makan kembang, dia juga suka makan nasi. Iya, iya. Oke. Terus apa lagi, Nek? Dulu banyak orang di sini. Dia cuma bilang banyak orang, nggak yang secara Gamblang iya, nggak secara rinci dia. Banyak orang, banyak yang berenang. Iya, iya berenang. Berenang apa? Dia tanya. Ngojai. Ngojai, dia taunya ngojai. Oh, Bahasa Sunda ya. iya. Berarti dia orang betul. Sunda. Dia bilang dia orang Jawa Barat. Hmm, Ya, Jawa Barat tuh Sunda ya. iya benar. Oh, oke nenek. Makasih banyak infonya. Terima Boleh kasih. dilanjut nyapu? Iya. Oke, Ruth. Sekarang aku paham apa tempat ini. Tempat ini dulunya ramai sekali. Ramai pengunjung. Pernah jadi restoran, pernah jadi kolam renang, dan tempat-tempat manusia yang untuk berkumpul. Tapi seiring berjalannya waktu, semenjak terbengkalai, tempat ini tuh disalahgunakan untuk melakukan hal-hal asusila. Tapi setelah itu tempat ini kembali lagi terbengkalai sih, nggak ada orang yang masuk ke sini kalau aku lihat ya. Jadi udah areanya udah clear. Ya, jadi ada banyak sekali peristiwa yang tumpang tindih di sini ya, Ruth ya. Mulai dari kecelakaan, korban jiwa, pembunuhan, dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu. Sepertinya sudah cukup banyak informasi yang kita dapatkan di penelusuran malam ini. Jadi sekarang kita bisa jemput sahabat Uji Berani yang kayaknya udah nungguin di depan deh. Oh iya, di mana titik lokasi Uji Berani menurut kamu yang paling pas buat malam ini? Di tempat sosok hitam bermata merah itu. Oh iya? Karena dia yang auranya paling mengganggu dibandingkan makhluk lain. Ya, ini kayaknya bakalan menarik sih, Uji Berani malam ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita jemput sahabat Uji Berani kita yang udah di depan. Yuk. Kami pun memilih area yang terdapat beberapa ornamen batu bekas taman sebagai tempat uji berani kali ini. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan sahabat Uji Berani. Halo, siapa namanya? Nama saya Yes, Yes. Ya. Yes, usianya berapa? 27 tahun. 27 tahun. Sudah bekerja? Saya di rumah suka ngerias. Apa motivasi kamu ikutan Uji Berani malam ini? Aku sebenarnya belum pernah ngelihat langsung makhluk halus. Cuma aku sensitif banget untuk ngebuktiin lah gitu. Kalau emang mereka itu ada gitu. Yes, setelah ini kita bakalan antar kamu ke titik lokasi Uji Berani. Tapi sebelumnya kami akan memakaikan kamu perlengkapan terlebih dahulu. Ikutin saya. Agak serong kiri lagi, berhenti, siap. Yes, sekarang kamu sudah ada di titik lokasi Uji Berani. Tugas kamu di sini adalah berdiam diri, tapi tidak boleh diam saja. Kamu harus mendeskripsikan apa yang kamu lihat, dengar, dan rasakan ke kamera yang ada di depan kamu. Kami sudah siapkan lilin dan korek api sebagai sumber penerangan kamu. Diletakkan di batu yang ada di belakang dan tidak boleh dipindahkan. Coba lihat tangannya. Dan ini adalah lonceng. Lonceng ini boleh kamu bunyikan kalau kamu sudah ingin menyerah. Nanti kita bakalan jemput dari control room. Area kamu boleh melangkah 2-3 langkah dari posisi yang sekarang. Jangan jauh-jauh.
Nanti kita nggak bisa awasin kamu dari kontrol room, paham? Paham. Yes. Kamu yakin sudah siap dan berani melakukan uji berani malam ini? Siap insya Allah. Setelah ini penutup mata boleh dibuka kalau kita semua sudah pergi dari sini. Paham? Rudi, kita sudah bisa tinggal dia. Yuk. Yes, selamat beruji berani. Malam pun semakin larut dan uji berani pun akan kami mulai. Permisi. Kita nggak ganggu, aku nggak ganggu ya. Ya Allah, ada yang lempar ya Allah. Ya Allah, jauh-jauh. Aduh, ada yang lempar kenceng banget. Permisi, aku nggak ganggu. Yes, Bang. Ya Allah. Iya, ada yang lewat. Ya Allah. Itu ada yang lewat. Ada yang lewat. Permisi. Itu jelas Cepet banget. Yes, Bang. Ya Allah. Iya, ada yang lewat. Yes, Bang. Ya Allah. Iya, ada yang lewat. Putih. Aku nggak ganggu di sini. Aku nggak ganggu. Iya, dan dia melayang tadi. Astagfirullahaladzim. Aku udah mulai merinding. Tadi pas pertama aku dibawa ke sini, aku ngedenger suara kencang banget dekat telinga aku. Mudah-mudahan di sini enggak ya. Tolong jangan ganggu ataupun dekat-dekat. Aku di sini nggak mau ngeganggu siapapun atau mengganggu kalian di sini. Astagfirullahaladzim. Aku udah gemeteran. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Suaranya kencang banget. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu ya. Seperti sesuatu jatuh dari Ya Allah, tolong jangan ganggu. seperti sesuatu jatuh dari pohon besar. Tolong jauh-jauh. Permisi ya Allah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Tolong jangan ganggu aku. Ya Allah. Tolong jangan ganggu aku. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Lewat di belakang aku lihat. Jelas Ada yang lewat. Ada yang lewat. Astagfirullahaladzim. Jauh-jauh dari aku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ada yang lewat. Ada yang lewat. Jauh-jauh dari aku ya Allah. Ada yang lewat. Ada yang lewat. Ada Iya. satu yang goyang-goyang. Iya. Yang Itu ini ya. jelas banget dari sini. Suara melangkah di rumput. Ya Allah, jauh-jauh ya Allah, jauh-jauh dari aku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ada yang lewat. Ya Allah, ada yang lewat. Astagfirullahaladzim. Ada yang lewat. Ya Allah, itu ada yang lewat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu ada yang lewat. Astagfirullahaladzim. Jelas banget itu putih. Pakai daster ya. Iya, situ jalan pakai daster. Itu bentuknya kayak daster gitu, kayak Pakai daster. kunti, tapi semuanya putih banget lewat tadi. Dan dia transparan. Belakang sini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tolong jangan ganggu ya Allah. Allahu Akbar. Tolong. Ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jauh-jauh ya Allah. Astagfirullahaladzim.
Iya, aku lihat jelas banget yang lewat Jelas barusan. banget Barusan yang ngelempar batu gede banget dari arah belakang. Arah dari belakang mana? dari sini, kayaknya di sini, yang dari sini gede banget batunya. Kalau dari sana kayaknya batu-batu kecil gitu, tapi dia sering Jatuhnya dari arah? dari arah sini kayaknya. Atau aku nggak ngelihat ke belakang, masalahnya deket banget jatuhannya. Nah kalau yang dari sini dia batunya kecil-kecil, tapi dia sering. Udah gitu suara orang ngedehemnya banyak, sering banget. Suara Ya. orang ngedem gitu kayak gimana? Gitu, sama gitu. Iya di sini jelas banget. Aku pas Bentuk yang nengok lewat gimana? kain putih panjang, cuman aku nggak ngeliat mukanya, cuman kainnya Iya, aja. badannya ya, kainnya Iya aja. gitu. Aku nyampe gemeteran. Ya aku juga kelihatan tadi itu juga merah, makanya aku langsung kayak teriak. Dan itu di kamera katanya transparan. Terlalu banyak sih di sini, saya nggak tahu gimana yang mendam tadi. Karena banyak sekali. Oh iya, tadi kamu sadar nggak ada Iya. satu yang goyang-goyang? Iya, Yang itu goyang. jelas banget dari sini. Pertama kali, nah tadi pas sebelum ada yang lewat putih itu jelas banget ini goyangnya kencang banget. Ini goyang sendiri. Iya. Tapi cuma satu dahan ini aja. Jadi kita terkejut kan Iya. waktu di kamera, waktu kita ngawasin, ini cuma ini aja yang bergerak. Iya, ini jelas banget, kencang banget. Banyak apa ya, kayak jatuhan daun gitu, tapi kayaknya kencang banget gitu jatuhannya. Yes. Saya acungin jempol untuk keberanian kamu malam ini. Walaupun ujung-ujungnya menyerah ya. Iya. Aku kagetnya lihat yang itu, pas aku nengok, pas dia lewat, aku udah nggak berani nengok Iya ke sih, itu situ. jelas banget. Ada itu juga di kamera jelas banget. Gak apa-apa. Tetap masih hargain keberanian kamu untuk menuju brand malam ini. Dan dari apa yang Iyes rasakan malam ini, membuktikan bahwa tempat ini memang banyak makhluk halusnya. Oke, kalau gitu Iyes, kita akan antar kamu ke depan supaya kamu bisa istirahat dan menenangkan diri. Ikutin saya. Iya, aku paham sekarang. Dari penelusuran kita malam ini dan dari pembuktian uji berani malam ini membuat aku paham. Ternyata di setiap tempat itu ada peristiwa dan tragedi masa lalunya. Dan hal-hal tersebut, tragedi-tragedi itu menetap di sini, stay di sini, bahkan terekam, Ruth. Bahkan disaksikan oleh makhluk-makhluk halus yang tinggal di sini. Setiap tempat memiliki peristiwanya masing-masing, setiap tempat memiliki cerita yang unik. Pemirsa, saksikan terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang lebih mencekam, yang pastinya bakalan bikin kalian semua deg-degan.